Auto juara Piala AFF 2024. Shin Tae-yong ambil keputusan cerdas panggil Jens Raven dan Nathan Chu Aon jelang laga krusial melawan Laos dan Vietnam besok malam. Keduanya terbang dari Belanda dan Inggris hari ini dan kedua pelatih klub masing-masing sudah mengizinkan kedua pemain itu membela Garuda. Jadi harapanku. Di sisi lain, Shin Tae-yong kode keras hal ini ke publik soal kedatangan pemain baru. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Alhamdulillah, ini benar-benar kabar super gembira bahagia. Tepat diumumkan tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir putuskan Indonesia bidding tuan rumah Piala Asia 2031 Senior. FIFA dan AFC tanpa pikir panjang langsung nobatkan Indonesia jadi tuan rumah panggung terbesar Asia tersebut. PSSI siapkan 6 stadion terbaik yang dimiliki: GBK, JIS, GBT, Manahan, GBLA, Jakabaring. Jadi dua harapanku. Di sisi lain ini pernyataan hebat Erick Thohir soal tuan rumah Piala Asia. Simak fakta bahagianya berikut ini. Komite Disiplin AFF dan AFC langsung ambil tindakan berikan hukuman berat ke pemain timnas Myanmar yang nekat tendang kepala Marcelino Ferdinand pakai bola keras. Hukumannya, timnas Myanmar didiskualifikasi dari seluruh turnamen. Liganya dibekukan. Pemain yang lakukan tindakan brutal dilarang bermain sepak bola seumur hidup dan denda 200 triliun rupiah. Jadi 4 tuntutanku. Sementara itu, ex-co PSSI sampai buat pernyataan mengejutkan soal kasus ini. Simak video sampai selesai. 3 klub berkualitas Spanyol akan jadi pelabuhan baru Calvin Verdong dan market value-nya akan naik tajam. Jadi dugaanku usai ketertarikannya bermain di La Liga jadi perbincangan publik. 3 klub apa saja yang pas untuk sang pemain andalan timnas Indonesia itu? Simak baik-baik. Peringatan darurat fans timnas Indonesia. Wajib hati-hati. Wasit kontroversial bangsat bakalan pimpin laga timnas Indonesia versus Laos besok malam. Sosoknya dari Jepang. Dia pernah bikin fans naik darah besar keputusan kontroversialnya di final AFF U23 Indonesia versus Vietnam tahun lalu. Penasaran? Ini sosok konyolnya. Mantap, doa publik Indonesia terkabul juga. PSSI pastikan proses naturalisasi oleh Romani berjalan mulus dan lancar. Kini sampaikan update terbarunya yang bisa bikin seluruh pecinta timnas Indonesia bersorak gembira turun ke jalanan, hentikan semua mobil dan motor untuk merayakan hal ini. Australia auto menyerah duluan kalau gini ceritanya. Ini ulasan lengkapnya. Presiden klub raksasa Italia Juventus saling baku hantam dengan Presiden klub Torino untuk memperebutkan jasa bek sekaligus kapten timnas Indonesia di bursa transfer Januari besok. Saling besar-besaran dana untuk mengamankan jasa sang pemain jadi dua prediksiku. Di sisi lain, bek timnas Indonesia laris manis, J. Edzes picu perang dingin antara Juventus dan Torino. Ini penjelasannya. Ini baru presiden terbaik Indonesia sepanjang masa. Prabowo Subianto umumkan pencairan dana ratusan miliar ke PSSI sebagai dukungan kemajuan sepak bola Indonesia menuju kelolosan ke Piala Dunia 2026. Simak tanggal dan bulannya. Kamu dijamin akan sangat bahagia mendengar kabar ini. Penasaran? Ini info selengkapnya. Striker naturalisasi baru berinisial MZ nyatakan ke publik segera terbang ke Indonesia. Urusan administrasi sudah selesai diurus. Apakah bisa langsung tampil di Piala AFF 2024 sebagai pemanasan? Saksikan semuanya hanya di sini. Memang manusia berhati setan. Iblis laknat jahanam. Bung Towel berani tuding PSSI dengan kata cupu di Piala AFF 2024. Fans timnas Indonesia marah besar. Langsung kumpulkan 1.000 supporter untuk serang dan serbu rumah Towel. Langsung dibakar dan diratakan pakai bulldozer. Keluarga Towel menangis kejang. Jadi harapanku,
Di sisi lain ini pernyataan lengkap Towel soal timnas Indonesia. Simak sampai habis. Fans timnas Indonesia auto ketawa ngakak melihat ini. Mungkin saking ketar-ketir ketakutannya lawan timnas Indonesia. Pihak timnas Australia tepat kemarin sore sudah menyiapkan stadion ini dan sudah pasang banner lawan Indonesia. Padahal masih bulan Maret tahun depan. Sampai putuskan pindah ke kota ini. Apa yang melatar belakangi semua ini? Simak penjelasannya berikut ini. Semuanya auto terkejut dengan kejeniusan formasi hebat Shin Tae-yong. Ini prediksi formasi starting line up timnas Indonesia melawan Laos di lanjutan Piala 2024. Satu pemain abroad langsung tampil sejak menit awal. Penasaran? Tonton ulasannya sampai tuntas. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Auto juara Piala AFF 2024. Shin Tae-yong ambil keputusan cerdas panggil Jens Raven dan Nathan Chu Aon jelang laga krusial melawan Laos dan Vietnam besok malam. Keduanya terbang dari Belanda dan Inggris hari ini dan kedua pelatih klub masing-masing sudah mengizinkan kedua pemain itu membela Garuda. Jadi harapanku. Di sisi lain, Shin Tae-yong kode keras hal ini ke publik soal kedatangan pemain baru. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Meski belum ada kepastian, Shin Tae-yong tampaknya belum ingin mencoret Ivar Jenner dan Justin Hubner dari daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Terbukti pelatih asal Korea Selatan itu masih menyisakan 2 slot pemain di daftar pendaftaran resmi, meski timnas Indonesia sudah mendaftarkan 24 pemain. Padahal, setiap tim memang diberi kesempatan untuk mendaftarkan hingga 26 pemain. Dan ada kemungkinan besar 2 nama yang tersisa ini akan diisi oleh Ivar Jenner dan Justin Hubner jika timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal. Seperti yang diketahui, Ivar Jenner dan Justin Hubner tidak bisa bermain di babak penyisihan grup B. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ajang Piala AFF 2024 digelar di luar kalender FIFA yang membuat klub-klub berhak untuk tidak melepas pemain mereka ke timnas. Menanggapi situasi ini, Shin Tae-yong menjelaskan Ivar Jenner dan Justin Hubner tidak bisa bermain khususnya di babak penyisihan grup B. Tentu saja karena ajang ini digelar di luar kalender FIFA, sehingga klub berhak untuk tidak melepas pemain ke tim nasional. Meski harus menghadapi kenyataan tanpa 2 pemain tersebut di fase awal turnamen, Shin Tae-yong tetap optimis dan bertekad membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik. Semua peserta melakukan persiapan yang terbaik, ujarnya. Meski turun dengan U22, kami tetap termotivasi untuk mencapai prestasi terbaik. Kami tetap berambisi untuk mencapai hasil terbaik, tambahnya. Apakah slot 2 pemain yang masih tersisa ini akan diisi oleh nama-nama baru seperti Jens Raven atau Nathan Chu Aon? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Bagaimana menurut kamu, apakah Shin Tae-yong akan benar-benar memanggil mereka jika Indonesia lolos ke semifinal? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Alhamdulillah, ini benar-benar kabar super gembira bahagia. Tepat diumumkan tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir putuskan Indonesia bidding tuan rumah Piala Asia 2031 Senior. FIFA dan AFC tanpa pikir panjang langsung nobatkan Indonesia jadi tuan rumah panggung terbesar Asia tersebut. PSSI siapkan 6 stadion terbaik yang dimiliki: GBK, JIS, GBT, Manahan, GBLA, Jakabaring. Jadi 2 harapanku. Di sisi lain ini pernyataan hebat Erick Thohir soal tuan rumah Piala Asia. Simak fakta bahagianya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja mengonfirmasi bahwa Indonesia akan mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam meraih posisi penting di kancah sepak bola Asia.
Erick Thohir menjelaskan bahwa permohonan tersebut akan segera diproses dan diajukan ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Indonesia berencana untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal yang tentunya akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola tanah air. Indonesia memasukkan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031, kata Erick Thohir. Keputusan ini diambil setelah melihat berbagai perkembangan positif di sektor fasilitas dan infrastruktur sepak bola di Indonesia. Salah satunya adalah suksesnya Indonesia dalam menggelar Piala Dunia U17 pada 2023 yang mendapat apresiasi luas. Erick menambahkan dari segi kesiapan panitia pelaksana dan fasilitas stadion berstandar FIFA sudah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin siap untuk menyambut turnamen besar seperti Piala Asia 2031. Langkah ini tentu saja menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mendapatkan sorotan positif di dunia sepak bola Asia. Dengan berbagai persiapan yang terus dilakukan, Indonesia berharap bisa memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas sepak bola di kawasan tersebut. Bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia siap menjadi tuan rumah Piala Asia 2031? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Komite Disiplin AFF dan AFC langsung ambil tindakan berikan hukuman berat ke pemain timnas Myanmar yang nekat tendang kepala Marcelino Ferdinand pakai bola keras. Hukumannya, timnas Myanmar didiskualifikasi dari seluruh turnamen. Liganya dibekukan. Pemain yang lakukan tindakan brutal dilarang bermain sepak bola seumur hidup dan denda 200 triliun rupiah. Jadi 4 tuntutanku. Sementara itu, ex-co PSSI sampai buat pernyataan mengejutkan soal kasus ini. Simak video sampai selesai. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memberikan tanggapan tegas terkait insiden yang melibatkan pemain timnas Myanmar dalam laga melawan Indonesia. Dalam kejadian tersebut, seorang pemain Myanmar, Hin Pyo Win, dengan sengaja menendang bola keras ke arah kepala Marcelino Ferdinand, yang saat itu sedang berada dalam posisi rentan setelah mendapat tackle keras. Arya sangat menyayangkan insiden tersebut dan merasa heran karena masih ada perlakuan tidak sportif seperti itu dalam pertandingan sepak bola profesional. Ini kita sedih gitu, ya. Kok masih ada seperti itu di pertandingan? Kan main bola itu masa depan pemain. Berpikir bahwa mencederai pemain lawan itu sama seperti mencederai dia juga. Itu kan bisa mematahkan karier orang, memutus karier orang. Itu kan penghasilan orang juga gitu kan, ungkap Arya dengan nada kecewa. Dalam insiden tersebut, wasit yang melihat kejadian langsung meniup peluit dan memberikan kartu kuning kepada Hin Pyo Win. Sementara itu, Marcelino Ferdinand yang terkapar di lapangan langsung mendapat penanganan medis dari tim kesehatan. Arya juga menekankan pentingnya menjaga sportivitas dalam pertandingan. Kami berharap kita bangunlah suasana pertandingan yang fair play di ASEAN di Asia Tenggara ini. Jadi kita kecewa dengan permainan kasar yang dibuat oleh teman-teman dari Myanmar, tambahnya. Lebih lanjut, Arya menyampaikan harapannya untuk masa depan, khususnya ketika Indonesia menjadi tuan rumah turnamen. Tapi nanti kita jadi tuan rumah, jangan begitulah. Kita tetap baik saja. Kita berpikirnya pemain jangan dicederai gitu, bahaya. Itu kan masa depan dia. Ini bukan soal sentimen kebangsaan, enggak, jangan buat seperti itu, tegasnya. Perlakuan kasar seperti ini jelas berisiko bagi karier pemain, dan diharapkan bisa menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sepak bola di Asia Tenggara agar pertandingan tetap berjalan dengan semangat sportivitas dan menghargai masa depan pemain. Apa pendapatmu tentang insiden ini? Berikan komentar kamu di bawah. 3 klub berkualitas Spanyol akan jadi pelabuhan baru Calvin Verdong dan market value-nya akan naik tajam. Jadi dugaanku usai ketertarikannya bermain di La Liga jadi perbincangan publik. 3 klub apa saja yang pas untuk sang pemain andalan timnas Indonesia itu? Simak baik-baik. Girona nampaknya menjadi pilihan ideal bagi Calvin Verdong jika ia ingin melanjutkan karier di La Liga Spanyol. Pasalnya, klub ini hanya memiliki satu bek kiri murni, Miguel Gutierrez, berdasarkan data Transfermarkt. Dengan pengalaman bermain di level teratas Liga Belanda, Verdong seharusnya dapat bersaing untuk mendapatkan posisi utama di Girona.
Selain itu, Girona saat ini hanya memiliki 3 pemain non-Uni Eropa, yang berarti masih ada 2 slot kosong yang dapat diisi, sehingga tidak ada masalah jika Verdonk bergabung dengan klub ini. Selain Girona, Alaves juga menjadi salah satu klub yang potensial bagi Verdonk. Saat ini, Alaves hanya memiliki 1 bek kiri murni, Manu Sanchez. Meskipun ada 1 nama lain, Moussa Diarra, yang bisa ditempatkan di posisi bek kiri, posisi alami Diarra sebenarnya adalah bek tengah. Kondisi ini tentu menguntungkan Verdonk karena ia tidak akan memiliki banyak pesaing untuk posisi bek kiri. Alaves juga memainkan formasi dengan 4 bek belakang yang mengandalkan bek sayap untuk melakukan tusukan, sebuah skema yang cocok dengan gaya bermain Verdonk. Saat ini Alaves juga hanya memiliki 3 pemain non-Uni Eropa, sehingga masih ada 2 slot yang tersedia untuk pemain asing, termasuk Verdonk. Selain Girona dan Alaves, Osasuna juga bisa menjadi pilihan yang menarik bagi Verdonk. Saat ini Osasuna hanya memiliki 2 bek kiri, Abel Bretones dan Juan Cruz. Dengan jadwal padat di Liga dan Piala Liga, Osasuna tentu membutuhkan pemain pelapis dan Verdonk bisa dipertimbangkan untuk mengisi posisi tersebut. Klub yang dilatih Vicente Moreno ini memainkan formasi 4 bek, dengan 2 bek sayap yang bisa diandalkan untuk melakukan serangan. Sehingga ini juga menjadi kesempatan baik bagi Verdonk untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan beberapa opsi yang tersedia, Verdonk memiliki peluang besar untuk terus berkembang di La Liga. Klub mana yang menurutmu paling cocok untuk Verdonk? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Peringatan darurat fans Timnas Indonesia. Wajib hati-hati. Wasit kontroversial Bangsat bakalan pimpin laga Timnas Indonesia versus Laos besok malam. Sosoknya dari Jepang. Dia pernah bikin fans naik darah besar keputusan kontroversialnya di final AFF U23 Indonesia versus Vietnam tahun lalu. Penasaran? Ini sosok konyolnya. Wasit kontroversial asal Jepang Hiroki Kasahara akan memimpin laga antara Timnas Indonesia versus Laos di matchday kedua grup B Piala AFF 2024. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ini dipastikan akan menarik perhatian mengingat rekam jejak Kasahara yang cukup memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Hiroki Kasahara akan dibantu oleh 2 asisten wasit, Yosuke Takabe dari Jepang dan Apichit Nophuan dari Thailand. Sementara itu, wasit keempat yang akan bertugas di pinggir lapangan adalah Warinthorn Sasade dari Thailand. Namun, yang membuat perhatian semakin besar adalah sejarah kontroversial Kasahara dengan Timnas Indonesia, khususnya ketika dia memimpin laga final Piala AFF U23 2023 antara Indonesia U23 melawan Vietnam U23 di Thailand pada Agustus 2023. Dalam pertandingan itu, Kasahara mengambil beberapa keputusan yang sangat merugikan Timnas Indonesia U23 yang kemudian memicu kemarahan pelatih Shin Tae-yong. Salah satu momen yang paling diingat adalah ketika Kasahara tidak memberikan kartu meskipun dalam siaran ulang terlihat jelas bahwa pemain Vietnam U23, Nguyen Hong Puch, memukul pemain Indonesia U23, Haikal Al-Hafiz. Keputusan itu tentu membuat Shin Tae-yong sangat frustrasi. Dalam siaran ulang pertandingan, tampak jelas Shin Tae-yong melontarkan kata-kata kasar kepada wasit keempat menggunakan bahasa Korea yang menunjukkan betapa emosionalnya dia dengan keputusan yang diambil. Pada akhirnya, Indonesia U23 kalah dalam adu penalti melawan Vietnam U23 yang semakin memperburuk ingatan tentang keputusan-keputusan yang dianggap kontroversial tersebut. Dengan latar belakang ini, tentu akan menarik untuk melihat bagaimana Kasahara memimpin pertandingan Timnas Indonesia melawan Laos di Piala AFF kali ini. Apakah keputusan-keputusan yang kontroversial akan terulang, ataukah dia akan menunjukkan penilaian yang lebih adil? Bagaimana menurutmu tentang kiprah Kasahara di laga ini? Apakah kamu khawatir dengan kemungkinan keputusan kontroversial lagi? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Yeh, mantap, doa publik Indonesia terkabul juga. PSSI pastikan proses naturalisasi oleh Romani berjalan mulus dan lancar.
Kini sampaikan update terbarunya yang bisa bikin seluruh pecinta timnas Indonesia bersorak gembira turun ke jalanan, hentikan semua mobil dan motor untuk merayakan hal ini. Australia auto menyerah duluan, kalau gini ceritanya. Ini ulasan lengkapnya. PSSI memberikan kabar baik terkait proses naturalisasi winger kanan FC Utrecht oleh Romani. Anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa proses naturalisasi oleh Romani masih menunggu berakhirnya masa reses Dewan Perwakilan Rakyat yang berlangsung dari 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Setelah masa reses tersebut selesai, proses naturalisasi pemain 24 tahun ini diperkirakan akan segera dibahas di DPR. Jika semuanya berjalan lancar, kemungkinan besar pada Februari 2025, oleh Romani akan dapat mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Ini kan DPR lagi reses juga, jadi kita tunggu saja. Kan lagi panjang reses ini, kata Arya Sinulinga. Jika proses naturalisasi selesai pada Februari atau paling lambat awal Maret 2025, oleh Romani berpeluang memperkuat timnas Indonesia di matchday ke-7 dan ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja ini menjadi kabar yang menggembirakan bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang berharap melihat pemain baru ini segera tampil membela merah putih. Apa pendapatmu tentang proses naturalisasi oleh Romani? Apakah kamu menantikan kehadirannya di timnas Indonesia? Berikan komentarmu di bawah. Presiden klub raksasa Italia Juventus saling baku hantam dengan Presiden klub Torino untuk memperebutkan jasa bek sekaligus kapten timnas Indonesia di bursa transfer Januari besok. Saling besar-besaran dana untuk mengamankan jasa sang pemain jadi dua prediksiku. Di sisi lain, bek timnas Indonesia laris manis, Jay Itzes picu perang dingin antara Juventus dan Torino. Ini penjelasannya. Dikutip dari laman Instagram @pemain keturunan, ID Jay Itzes kini menjadi bahan perbincangan hangat dalam dunia transfer Liga Italia. Dua klub top Serie A sedang memperebutkan jasanya. Meskipun masih sebatas rumor, isu ini sudah menarik perhatian banyak fans sepak bola tanah air, terutama karena performa gemilang Jay bersama timnas Indonesia. Saat ini Juventus berada di posisi ke-6 klasemen Serie A, yang tentu saja di luar harapan para pendukung si Nyonya tua. Mereka tertinggal 7 poin dari posisi pertama yang dihuni oleh Atalanta yang mengumpulkan 34 poin dari 15 pertandingan. Juventus tentu berharap dapat segera memperbaiki posisi mereka dan kehadiran pemain berkualitas seperti Jay Itzes bisa menjadi solusi. Namun, bukan hanya Juventus yang tertarik. Torino juga dilaporkan memantau aksi Jay Itzes. Torino saat ini berada di posisi 12 klasemen sementara dengan 7 kekalahan dan kebobolan 24 gol. Meski begitu, mereka tetap percaya bahwa pemain seperti Jay bisa menjadi tambahan yang berharga untuk memperkuat skuad mereka. Dengan performa impresifnya, Jay Itzes memang semakin menunjukkan kualitasnya di pentas internasional. Bagaimana menurutmu? Apakah Jay layak bergabung dengan salah satu dari dua klub besar Italia ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Ini baru presiden terbaik Indonesia sepanjang masa. Prabowo Subianto umumkan pencairan dana ratusan miliar ke PSSI sebagai dukungan kemajuan sepak bola Indonesia menuju kelolosan ke Piala Dunia 2026. Simak tanggal dan bulannya. Kamu dijamin akan sangat bahagia mendengar kabar ini. Penasaran? Ini info selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan angin segar bagi sepak bola nasional dengan meningkatkan dukungan pendanaan dari pemerintah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Prabowo telah memastikan anggaran pemerintah untuk program-program PSSI siap dicairkan secara bertahap mulai Januari 2025. Tadi secara khusus, Presiden Prabowo bilang ke saya bahwa anggaran pemerintah untuk program PSSI siap dicairkan mulai Januari 2025, kata Erick Thohir. Erick menambahkan bahwa Menpora juga telah mengonfirmasi bahwa dana tersebut sudah tersedia. Terus terang hal itu sangat mengembirakan karena prestasi yang sudah dicetak timnas, baik senior, kelompok umur, dan timnas putri sangat membanggakan dan direspon sangat positif oleh Pak Presiden. Secara pribadi, saya sangat berterima kasih, ujarnya dengan penuh rasa syukur.
Lebih lanjut, Erik juga mengungkapkan bahwa alokasi dana dari pemerintah untuk PSSI mengalami kenaikan signifikan dari 150 miliar rupiah per tahun menjadi 227 miliar rupiah. Pencairan dana ini akan dilakukan secara bertahap dimulai dengan pencairan sebesar 25 miliar rupiah. Meski semua program PSSI tidak tergantung pada pemerintah, namun peningkatan anggaran yang disampaikan Presiden Prabowo itu sangat membantu, sekaligus membuktikan bahwa pencapaian prestasi sepak bola kita mendapat apresiasi tinggi. Jelas Erik, dengan siap cairnya anggaran pemerintah dan sudah ada dukungan dari sektor swasta, maka Januari 2025 kita sudah bisa menjalankan program-program baru untuk peningkatan prestasi, kata Erik. Ini merupakan kabar positif yang menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Semoga dengan adanya peningkatan anggaran dan kemitraan yang solid, prestasi timnas Indonesia semakin bersinar di kancah internasional. Apa pendapatmu tentang dukungan pemerintah terhadap sepak bola Indonesia? Berikan komentar kamu di bawah. Striker naturalisasi baru berinisial MZ nyatakan ke publik segera terbang ke Indonesia. Urusan administrasi sudah selesai diurus. Apakah bisa langsung tampil di Piala AFF 2024 sebagai pemanasan? Saksikan semuanya hanya di sini. Mauro Zijlstra, pemain keturunan asal Belanda yang kini memperkuat Volendam U21, sedang dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Langkah ini membuka peluang besar bagi Mauro untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Kabar mengenai proses naturalisasi Mauro pertama kali terungkap dalam sebuah wawancara di podcast Sepak Bola Dandil. Pemain kelahiran 9 November 2004 ini mengungkapkan bahwa dia sangat antusias untuk bergabung dengan skuad Garuda setelah semua dokumen yang diperlukan selesai diproses. Menurut Mauro, saat ini PSSI sedang melakukan pemeriksaan administratif terkait pengajuan paspornya. Kami sedang mengurus paspor Indonesia saya. Mereka PSSI tengah memeriksa dokumen yang dibutuhkan dan jika semuanya selesai saya akan segera terbang ke Indonesia, ungkap Mauro. Proses naturalisasi ini tentu saja menjadi kabar positif bagi timnas Indonesia mengingat Mauro memiliki potensi yang sangat besar. Jika prosesnya berjalan lancar, Mauro Zijlstra bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dan menambah kekuatan di lini serang di masa mendatang. Apakah kamu sudah tidak sabar melihat Mauro bermain untuk timnas Indonesia? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Memang manusia berhati setan, iblis laknat jahanam. Bung Towel berani tuding PSSI dengan kata cupu di Piala AFF 2024. Fans timnas Indonesia marah besar. Langsung kumpulkan 1.000 supporter untuk serang dan serbu rumah Towel. Langsung dibakar dan diratakan pakai bulldozer. Keluarga Towel menangis kejang. Jadi harapanku. Di sisi lain ini pernyataan lengkap Towel soal timnas Indonesia. Simak sampai habis. Pengamat sepak bola tanah air, Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel, melabeli PSSI dengan kata cupu karena dinilai tidak memberikan target juara yang jelas kepada timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Bung Towel merasa PSSI tidak tegas dalam menentukan tujuan yang diharapkan untuk timnas Indonesia, terutama untuk pelatih Shin Tae-yong. Menurut saya, kalau PSSI gak berani tegas mengucapkan target juara, mohon maaf saya harus omong dalam kalimat sederhana, ya cemen cupu, kata Bung Towel dengan tegas. Saya merasa ada simpang siur soal target. Saya pernah membaca ketua umum mengatakan juara dalam wawancara dengan media Italia. Dia menyebut Asia Tenggara juara, ungkapnya. Kalau target itu diimplementasikan ke ketua BTN Sumarji, targetnya kan abu-abu tuh, gak tegas. Targetnya finalis, hasil terbaik. Hasil terbaik kan bisa multi tafsir, lanjut Bung Towel. Lebih lanjut dia mempertanyakan alasan dibalik pendekatan yang digunakan PSSI, khususnya soal regenerasi pemain. Kalau AFF senior sebagai regenerasi, apakah kita lupa AFF kan sudah ada jenjangnya, ada wadahnya. Ada AFF U16, ada AFF U19, ada AFF U22, ujar Bung Towel. Dia menambahkan jika fokus pada regenerasi, maka penggunaan pemain U22 di timnas senior dalam ajang Piala AFF terasa kurang tepat. Jadi sudah ada.
Nah, kenapa di AFF Senior turunnya pemain U22 ngomongnya regenerasi? Apa gak salah tambahnya? Pendapat Bung Towel ini membuka diskusi tentang sejauh mana PSSI memiliki strategi yang jelas untuk masa depan timnas Indonesia dan bagaimana target yang ditetapkan dapat mencerminkan ambisi besar untuk meraih prestasi. Apa pendapatmu tentang pandangan ini? Apakah kamu setuju dengan pendapat Bung Towel? Berikan komentar kamu di bawah. Fans timnas Indonesia auto ketawa ngakak melihat ini. Mungkin saking ketar-ketir ketakutannya lawan timnas Indonesia. Pihak timnas Australia tepat kemarin sore sudah menyiapkan stadion ini dan sudah pasang banner lawan Indonesia. Padahal masih bulan Maret tahun depan. Sampai putuskan pindah ke kota ini. Apa yang melatar belakangi semua ini? Simak penjelasannya berikut ini. Baru-baru ini, Football Australia mengumumkan stadion yang akan menjadi kandang mereka untuk laga mendatang lawan timnas Indonesia, yaitu Stadion Sepak Bola Sydney atau Stadion Allianz, yang dipilih sebagai markas Socceroos. Ini akan menjadi pertandingan pertama Australia di stadion yang baru direnovasi setelah hampir 1 dekade. Penampilan terakhir Australia di stadion ini terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2018 melawan Uni Emirat Arab pada Maret 2017, artinya sudah 8 tahun sejak terakhir kali mereka bermain di sana. CEO Football Australia James Johnson mengungkapkan kegembiraannya atas penunjukan Stadion Allianz sebagai markas mereka. Johnson menjelaskan bahwa pemilihan stadion ini tidak terlepas dari atmosfer luar biasa yang dapat membantu tim tampil lebih baik. Kami ingin berada di Sydney, kata Johnson. Kami sengaja memilih stadion ini. Ini adalah pertandingan yang kami yakini dapat kami menangkan. Johnson menambahkan bahwa atmosfer di stadion tersebut seperti yang terlihat selama Piala Dunia Wanita dan setiap akhir pekan saat A-League digelar akan memberikan energi positif bagi tim. Kami rasa stadion ini akan penuh sesak dan kami rasa kegembiraan dan energi di stadion akan membantu tim tampil baik, ujarnya. Dengan dukungan penuh dari para penggemar di Stadion Allianz, Australia berharap dapat meraih hasil maksimal di pertandingan lawan timnas Indonesia. Bagaimana menurutmu tentang pemilihan stadion ini? Apakah atmosfer seperti ini akan memberikan dampak positif bagi Australia? Berikan komentar kamu. Semuanya auto terkejut dengan kejeniusan formasi hebat Shin Tae-yong. Ini prediksi formasi starting line up timnas Indonesia melawan Laos di lanjutan Piala 2024. Satu pemain abroad langsung tampil sejak menit awal. Penasaran? Tonton ulasannya sampai tuntas. Posisi penjaga gawang Cahya Supiriadi tampaknya tetap akan menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong. Di posisi 3 pemain belakang, Shin Tae-yong tidak akan melakukan perubahan karena penampilan solid di laga kontra Myanmar. Lini pertahanan skuad Garuda masih akan diisi oleh Kadek Arel, Donitri Pamungkas, dan Muhammad Frare. Perubahan kemungkinan terjadi di posisi bek sayap kanan, di mana Asnawi Mangkualam akan menjadi starter. Untuk posisi bek kiri, Pratama Arhan akan kembali dipasang untuk menambah daya gedor serangan. Marcelino Ferdinand akan tetap menjadi motor serangan utama timnas Indonesia, berduet dengan Arkan Fikri yang bertugas menjaga kedalaman dan menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Di lini serang, Arkan Kakak tampaknya akan disimpan oleh Shin Tae-yong untuk memberi ruang bagi Rafael Struijk. Struijk akan berduet dengan Hoki Caraka dan Victor Dethan yang juga tampil cemerlang di pertandingan melawan Myanmar. Dengan komposisi ini, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal dan meraih hasil positif di laga berikutnya kontra Laos. Apakah kamu setuju dengan pilihan formasi ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar.